Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran Solata BM2 Apologet. Selamat malam Pak Pendeta Yor, Ade Prasetyo. Ya, selamat malam untuk pecinta Solata BM2. Selamat malam buat Pak Imade. Malam Pak, gimana usahanya, sukses ya? Iya. Nanti aku tertawa-tertawa dibilang marah ya. Rata-rata tuh pendeta-pendeta gemuk tuh suka khotbah ketawa-ketawa kan, nah, tapi memang itu karakter kami, nggak bisa dirubah. Kecuali pada waktu kita serius, pada waktu kita ada bercanda, kita bercanda. Jadi di dalam firman Tuhan, Pak Bomom sudah baca ya, tidak ada dilarang penyampaian firman Tuhan. Setelah menyampaikan firman Tuhan dilarang ketawa, nah, bisa ya. Kalau kita bawa serius terus, nanti apa ya? Gitu-begitu yang banyak orang murtad ya, banyak orang keluar. Karena otak itu harus dikasih cuci bersih, karena ketawa itu memberi hormon penguatan, kita punya hormon ya. Kita punya kekuatan ya, dan itu hati yang gembira. Jadi kecuali pada waktu kita khotbah serius baru ketawa, itu salah. Tapi kalau kita memberi suatu contoh kepada anak Tuhan, contoh begini-begini, terus larinya ke lucu, kita ketawa, ya nggak apa-apa. Kalau umpamanya Anda larang saya ketawa, saya masuk tantang Anda, kita bicara Alkitabiah. Biar Anda sekolah 4, 5, 6, 7. Mari. Setuju sama saya ya. Tidak usah bawa-bawa. Saya nggak bawa nominasi gereja, enggak. Tapi kalau Anda mau suruh saya bahas mengenai saudara kami yang saudara tua, mengenai Bunda Maria, ya, itu mereka punya kapasitas. Saya tidak punya hak untuk membahas itu. Trinitas saya bisa jelaskan, tapi nanti ada waktunya. Terus masalah 1000 tahun nanti saya jelaskan, tapi ada waktunya. Kemudian surga di mana? Ya, saya nggak bisa, karena tujuan saya itu cuma satu. Yang Tuhan suruh saya pada waktu roh saya di bawah. Ya, makanya kemarin puji Tuhan ya, Yoga, nonton kau punya Bapak Gembala nih Yoga. Besok saya telepon, nanti kau ketemukan saya dengan, telepon saya bawa ketemu dengan hamba Tuhan di sana. Dan Anda punya nama sekarang Thomas. Ingat, nama baptis Anda Thomas, itu dari Tuhan sendiri yang kasih. Segera kau dibaptis dalam nama ya, dalam nama kamu nama Thomas. Kamu sudah lihat yang akulah aku itu lubangnya di sini. Itu benar. Pak Bom juga lihat di sini ya. Jadi Yoga nanti terus anak-anak yang mau bersaksi malam ini ya, yang mau bersaksi mau masuk imannya goyang, tanyakan Yesus Tuhan ya, hanya anak manusia dalam rupa manusia dia bisa mengutus malaikat. Tidak ada seorang nabi bisa berkata aku mengutus malaikat ya. Logika kita dibuka. Saya pikir kita sekolah dari kecil tuh sudah dikasih pengarahan ya. Udah tahu lah orang pintar bagaimana ya, jangan botol. Jadi ada saudari satu dari Kalimantan ya, tadi masuk di channel sebelah, katanya dia mualaf. Saya nggak percaya. Oke, pertama salam-salam dulu buat Pak Made, saudara saya, Pak Imade Sania. Beliau ini bukan apa ya, beliau ini takut akan Tuhan. Beliau ini memang hebat dalam arti bukan apa, tapi hidupnya dalam pelayanan. Dia biar hidup dalam pelayanannya sebagai anak Tuhan, dia melayani hamba Tuhan, dia juga hamba Tuhan, dia melayani semua. Sebagai pekerja, dia melayani, dia punya bawahan, itu namanya pelayanan. Sesuai dalam Efesus 6 ayat 2-5. Ya. Melayani Tuhan bukan kita jadi hamba Tuhan saja. Kita di kantor, di mana itu melayani Tuhan. Ya. Salam-salam dulu buat saudara kita, Ibu Meta Garbang Kasih di Amerika Serikat, kemudian Ibu Ika, terus Ibu siapa ya? Siapa itu ya? Lupa ya. Ya, Ibu Elita, Ibu Ika ya, mereka ya. Ibu-ibu semua. Nggak ada pernah bapak-bapak salam-salam dari Amerika. Pak Bom, shalom. Padahal mau sudah dah. Soalnya bapak-bapak kan gengsi. Kalau ibu-ibu boleh. Aduh, Pak Bom, bulat-bulat. Ya.
Pak Bom Bom ya. Nah, nama Pak Bom Bom karena memang sengaja saya kasih nama saya karena memang saya orangnya buntel, bulat, makanya Bom Bom. Bom Bom untuk berbahasa Bom Bom. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang suka pelintir-pelintir Alkitab, saya pancing dulu. Saya kasih dulu peluru-peluru kecil dulu. Habis itu bahasa bom. Habis. Aditya tadi udah berapa kali karung ya. Aditya. Ya. Itulah bom-bom ya. Jadi jangan coba-coba ada bom-bom ya. Kupas-kupas Alkitab ya. Di sini otak sini ada 100 ya. 31.000 ayat lebih ya. Jadi kalau main-main ya. Aduh. Oke, salam-salam lagi buat saudara kita yang ada di Swedia. Ibu Budi Hartiningsi, shalom, selamat malam dan selamat sore mungkin di sana tuh siang. Tuhan berkati dan saudara-saudara yang ada di Belanda, Kanada, Austria, kemudian di Italia, apalagi Denmark, Turki, Inggris Raya, Islandia, pokoknya semua yang ada di Eropa. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada kesalahan Pak Bobong, Pak Bobong minta maaf ya. Inilah Pak Bobong orangnya ya, bercanda, bertawa ya. Pak Bobong orang yang tidak bisa dirubah karakter Pak Bobong. Yang penting Pak Bobong tidak mengajarkan sesat. Ya, Pak Bobong yang penting mengajarkan Trinitas. Pak Bobong mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke? Kalau mau tanya Pak Bobong, boleh. Mau uji Pak Bobong, boleh. Ya, Pak Bobong itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Tidak, saya tidak mau dominasi. Jadi kalau saudara-saudara mau tes saya sudah tahu ya. Ya, nggak bisa ya. Pak Bobong orangnya nggak bisa ya. Karena kita punya saudara-saudara dari sebelah maupun Advent, Katolik, itu saudara kita. Oke, kita harus saling menyayangi. Kita semua percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, semua saudara-saudara kita. Oke, kemudian satu lagi. Salam buat teman-teman kita di Hong Kong yang mewakili ini Ibu Ellen Walangitan. Ya, beliau ya mewakili. Kemudian siapa ya? Oh, Ibu Nina tadi menyanyi. Ibu Nina tadi sore lomba menyanyi di juara ya. Nanti saya coba tanya teman-teman. Kita bikin lomba menyanyi lagu rohani di Solat ABM 2 ya. Jadi kalau ada waktu bikin 2 jam kah ya teman-teman ya. Nanti yang mau kasih hadiah silakan ya. Bilang hadiahnya apa, nanti langsung ada yang kasih aja ya. Ya jangan melalui saya ya. Kalau Anda bilang, oh ini kasih hadiah ya. Nanti kita bikin karaoke. Apa? Main musik menyanyi, maksudnya punya logo rohani. Ya, kita kasih masukan 2 jam gitu ya. Kita kasih nanti yang mau sebagai natur. Oh, siapa Bomo saya yang sumbang ke sini juara 1, juara 2. Nanti Anda saja langsung ya berhubungan dengan orang. Sama kalau kita jadi pujian-pujian lagu rohani ya atau puisi ya. Kita lomba puisi di Solat ABM 2 mungkin pagi atau jam di Jakarta jam makan siang, di sini mungkin jam 2 ya. Jadi nanti ngobrol bareng itu Pak Bobong bikin rupa-rupa ada lomba menyanyi, puji-pujian, terus lomba puisi, terus lomba baca Alkitab. Nah ini banyak anak Tuhan nggak tahu cara baca Alkitab, bacanya kayak Aditya baca, boleh. Nyanyi itu ada staccato, ada pitch control, itu pula Alkitab. Coba kalau saudara baca Alkitab dengan merdu, enak didengar. Ya, saya kira hamba Tuhan semua setuju kalau kita adakan cara baca Alkitab, ya mantap ya, menyanyi, pasti orang senang. Jangan yang monoton, khotbah, berdebat, jangan. Sekali-sekali perlombaan puisi, baca Alkitab, puisi, firman Tuhan, menyanyi. Tapi anak-anak Tuhan juga rata-rata juga, Pak Bobong bukan mau banyak, mau kasih hadiah. Coba anak Tuhan yang berlebihan tempat Pak Bobong. Pak Bobong, saya sponsor, bikin perlombaan menyanyi. Mantap kan? Pak Bobong saya sponsor sebagai hadiah untuk perlombaan baca Alkitab. Kan orang tertarik. Anak-anak Tuhan semakin berkati. Tapi orang banyak ini nggak mau sponsor. Kalau Pak Bobong sudah sediakan ya. Paling bagus begitu. Kalau yang setuju, tekan 1. Supaya kita lihat. Ya, jangan kita khotbah, diskusi, berantem, ribut-ribut, tidak ada nyanyi-nyanyian, tidak ada puisi, tentang apa, terus kemudian tentang baca Alkitab, perlombaan baca Alkitab yang perlu, bacanya umpama gini, baca, itu semua senang, mantap kan, namanya cara mantap, ya itu saya usul,
kalau mungkin ada bapak-bapak yang diberkati, siap. Sudah, Pak Bobom, telepon ke studio. Saya siapkan hadiahnya. Mantap. Oke, salam-salam juga buat saudara yang ada di Taiwan, Ibu Nina, Hong Kong, terus Ibu Nakayama yang ada di Malaysia, Pak Bolan, terus berkati. Nah, kemudian Ibu Ina di Malaysia. Oke, semua jadi satu ya, mantap. Ya. Harus kita bikin perlombaan baca Alkitab. Cara bacanya Alkitab yang bagaimana supaya ini kan firman Tuhan, sabda Allah. Jadi kita kalau pada waktu membacanya caranya bagaimana, titik koma, supaya yang mendengarnya itu diberkati. Haleluya. Kemudian salam-salam buat teman-teman di Australia, Timur Leste, semuanya. Kemudian yang ada di seluruh dunia lah. Kemudian di Papua, Papua Barat, Maluku, Kepulauan Maluku, Ternate, Tidore, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, Pulau Madura, terus di mana? Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, semua. Nah, semua karena Tuhan tulis berat. Dan khususnya orang Toraja. Sholat Tami Tunasa. Shalom, ada orang Toraja di sedikit sekali yang masuk di ini ya. Paling cuma Tenden, Bro Thomas, siapa lagi? Kasih dari Sulawesi ya. Damai Kasih. Saya itu kita mungkin cuma 3 ke 4. Miguel. What? Orang Manado juga coba masuk, cuma berapa orang di Manado? Pak Timothy. Kemarin orang Manado 1 ada memberikan sedikit ya, kasih Pak Bobom cemilan. Ya, Pak Charlie apa ya? Nah, itu. Anak-anak Manado 2 orang, tapi ipar 2 orang. Aduh, sulamanya masuk. Di channel sini cuma keluarga dari saya punya mama tua. Orang Medan, dari Batak. Itu mantap. Nusa Tenggara Timur ya, shalom. Jadi, saudara-saudara kita semua bersaudara. Kemudian keluarga saya di Pangala, karena memang saya orang Pangala ya. Saya lahir di Manokwari, tuan tanah di Manokwari lahir ya. Pusat tanam di Manokwari, dan saya adalah orang Manokwari, orang Papua, tapi darah Toraja. Dan saya senang bergaul, dan saya mengetahui beberapa bahasa daerah, termasuk bahasa Biak saya bisa, bahasa Jawa Barat bisa, bahasa Jawa, ngomong Jawa, aku ngerti, aku nak orang ngerti, aku ngerti. Wong sedikit-sedikit. Ya. Kemudian bahasa Jawa Barat, bahasa Makassar, Bugis, Toraja, bisa-bisa ya. Tapi kalau bahasa daerah harus ya. Terus tapi ipar orang Manado, saudara bisa no kalau panggil kita ke Manado, sudah ku hajar sudah di sini bahasa Manado Iya. Oke, jadi Tuhan Yesus berkati malam hari ini. Berterima kasih juga buat Bapak Otto Wong ya. Otto Wong, Tuhan Yesus berkati. Nanti perkembangan WA sama Pak Bobom saja. Kemudian Pak Yoga, nanti komunikasi dengan Pak Bobom terus. Kemudian Pak, ya ini ada kabar sukacita ya. Pak Reinhard Marpaung, istrinya sudah semakin membaik. Dan Pak Tomo juga belum ada kabar ya saya. Kemudian saudara-saudara yang ada di Prancis, di Prancis, aduh lupa Opung. Karena Opung kan tiap hari masuk di YouTube, jadi aku tak sudah anggap saja biasa ya. Opungnya jangan kau marah, Opungnya. Opung Utara Barat. Aduh kasih oleh-oleh kok makan cemilan, makan rica. Nah, kemudian teman-teman semua yang sudah membantu pelayanannya Pak Bobom dalam memberitakan firman Tuhan di channel YouTube. Karena memang Pak Bobom kalau lihat, Pak Bobom kok dari pagi, dari siang, malam sampai pagi, nggak kerja kan? Ya inilah Pak Bobom kan pelayan, cuma menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak di sini ya paling di luar, ya secara langsung. Inilah kerja Pak Bobom. Pak Bobom kerja apa lagi ya, dulu memang bekerja di luar, tapi sekarang kan sudah berapa tahun kan tidak. Ya Pak Bobom hanya melayani. Ya kalau samping-sampingan ya adalah mungkin pergi mancing kan. Ya mancing ya. Nah, teman-teman semua, terus Bapak Santoso. Nah, Pak Santoso ini boleh. Pak Santoso, Ibu ya, itu orang-orang ya, Bapak. Terus Pak Ibu Vicky di Hong Kong, di Macau. Shalom. Terus teman-teman semua. Nah. Oke, malam hari ini
Ini yang dipertanyakan ya sama teman-teman. Pak Bom, nggak pernah bawa khotbah mengenai kita biasanya didikan dari kecil jangan menyapu tengah malam. Pak Malik, apa ya Pak Malik? Iya Pak Malik ya. Terus apalagi? Ya makasih banyak Pak Made. Pak Made ini yang selalu mendukung ya pelayanan Pak Bom. Nanti kapan-kapan aku ke Bali ya Pak Made. Rindu sekali aku ke Bali ya. Kemudian tadi ada bertanya di grup ya, Pak Bom tidak capek kan? Saya jujur, saya punya hati diri saya sudah serahkan. Memampuskan mau apakah saya hanya hidup saya untuk Tuhan. Saya tidak mau yang lain. Orang mau bikin apa, Pak Bom sakit, memang saya rasa sakit, capek. Tapi melayani untuk Tuhan, jangan ada kata capek. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan kita menyanyi lagu itu, tapi kita tidak lakukan. Banyak orang mau pergi khotbah tanya, hotel ada, tiket ada. Nah, kalau saya tidak peduli. Kau mau panggil saya khotbah, saya tidur di emperan terserah. Yang penting satu, jangan kau biarkan saya lapar. Ya, ya lapar, yang penting makan. Ya. Yang penting saya makan. Kalau saya tidak makan, bagaimana otak saya jalan? Kalau Pak Bom lapar, otak saya sakit, bukan perut. Karena kan di sini ada lambung, ada air. Ya toh. Kalau Pak Bom undang khotbah sampai mau jalan kiri, yang penting jangan tidak kasih makan saya. Saya tidak perlu itu, saya bisa makan saja. Ya. Karena perut adalah sumber kekuatan. Nanti di otak langsung gerak, hilang sudah. Krodit. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, saya sampaikan, sebelum saya khotbah, ini mengenai budaya tabu apakah berguna bagi orang percaya? Oke, sebelum kita baca sebagai firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus seperti apa yang diberikan kepada para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus itulah juga sebagai penguat bagi kita anak-anak yang sekarang membaca firman Tuhan dan menerima firman kebenaran. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Semua yang angkat tangan, buka tangan, karena dalam 1 Timotius 2 ayat 8, seorang pria maupun perempuan berdua begini. Tidak ada begini. Begini itu kalau kita memang ya rindu kita begini. Tapi aturan buka tangan, buka hati, kita terima. Ya. Karena memang pengajaran. Oke, kita bisa berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih banyak Bapak, kami kembali kepadamu Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kami semua di dalam room ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memerintah malaikat-Mu Tuhan, beribu-ribu malaikat Tuhan menjaga, memagari rumah kami. Hingga kami boleh tidur beristirahat dari malam hingga pagi hari, dan kami bangun tanpa kekurangan satupun Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, nafas kehidupan Tuhan. Hingga kami bangun di pagi hari dengan penuh sukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sehingga kami boleh dari pagi Tuhan, kami boleh kembali bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, memberkati kami sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, suster, apapun profesi kami, pedagang di pasar, nelayan, petani, buruh, supir, ojek, apapun Tuhan. Engkau selalu memberkati kami dalam pelayanan kami Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang di malam hari ini Tuhan, yang mereka satu persatu menangis Tuhan akan penyakit mereka, yang mana mereka tidak mampu. Tapi kami yakin Tuhan, firman-Mu jelas Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang percaya, janji-Mu ini berlaku bagi kami Tuhan. Karena Kau berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya.
Dan Engkau berfirman, Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu berseru kepadamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Di mana kami meminta Tuhan, Engkau memberikan. Kami percaya itu Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tuhan juru selamat bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa, anak-anak-Mu yang di malam hari ini Tuhan sakit, dengan sakit penyakit, berbagai macam penyakit Tuhan. Mari yang sakit topang tangan di tubuh Anda yang sakit. Saya percaya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, ampuni atas kesalahan saya. Berkati saya Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan. Bebaskan saya dari penyakit saya. Ikatan kuasa kegelapan, lepaskan saya Tuhan. Segala macam penyakit saya tolak dalam nama Yesus. Tuhan, saya mau sembuh Tuhan Yesus. Sembuhkanlah saya Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya percaya hari ini saya telah sembuh. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu selalu mengucap syukur. Sesuai firman-Mu jelas Tuhan. Engkau selalu menjawab hamba-Mu. Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan kepada anak-anak yang haus akan firman Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, hamba mohon padamu Tuhan. Sembuhkanlah mereka anak-anak yang di malam hari ini mendengarkan Tuhan. Jeritan mereka yang berseru kepadamu Tuhan. Segala penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan. Hamba yakin dan percaya di malam hari ini Tuhan. Mujizat akan terjadi di malam ini. Banyak orang bersuka cita dan berani bersiap bersaksi. Karena Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat. Engkaulah tabib atas segala tabib. Dokter dan selain dokter. Tuhan, Engkau berkati juga Bapak Reinhard Paul. Yang mana istrinya Tuhan, Engkau telah jamah. Engkau telah kuatkan dia. Sembuhkan dia. Mulai dari kritis karena dia sudah masuk di kamar ICU. Kami terima kasih Tuhan. Dia mulai membaik. Atas uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati dia. Engkau telah menyembuhkan dia. Kami percaya Tuhan. Kami hanya manusia yang berdosa Tuhan. Kami hanya meminta kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tuhan juru selamat bagi kami. Kepada siapa lagi kami meminta Tuhan. Engkau telah berfirman Tuhan. Marilah datang ya lesu. Berbeban berat. Inilah kami Tuhan anak-anakmu. Kami meminta padamu Tuhan. Sembuhkanlah kami anak-anakmu yang di malam hari ini Tuhan. Banyak permasalahan pergumulan. Sakit penyakit. Masalah ekonomi yang tertindas oleh keadaan kami Tuhan. Kepada siapa lagi kami memohon dan meminta Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan. Berkatilah anak-anak ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami Tuhan. Kau berkata kepada kami dalam Yohanes 14:14. Kalau aku meminta dengan menyebut nama-Mu, Engkau akan melakukannya. Hamba yakin dan percaya Tuhan malam hari ini Tuhan. Jamahan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati anak-anak yang di malam hari ini, membuka tangan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan dari penyakit yang sudah lama. Mereka selalu menangis, merintih Bapak hamba. Kenapa kami belum sembuh? Malam ini Tuhan kami putuskan semua. Sembuhkan mereka Bapak. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Hari ini yang sakit, taruh tangan kalian di tubuh kalian. Hamba-Mu percaya Tuhan, di malam hari ini anak-anak yang berseru pasti sembuh. Mereka akan bersaksi, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Hamba-Mu percaya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih banyak Bapak. Berkati juga anak-anak yang di malam hari ini yang telah parah merintih Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Dengan cara-Mu Engkau berkati mereka. Berikanlah mereka Tuhan sesuap nasi itu Tuhan. Dengan cara-Mu Engkau memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pada waktu kami mendengar dan kami bersama-sama membaca. Firman kebenaran-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami menjadi anak terang. Biarlah kami akan menabur secara rohani firman kebenaran-Mu kepada anak-anak yang membutuhkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir.
Berkati kami semua Tuhan yang haus akan firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua percaya katakan. Amin. Oke, Shalom, Maranatha semua. Oke, haleluya. Saya yakin dan percaya malam ini ada di Jamah. Semua di Jamah. Hari ini akan ada bersaksi, silakan bersaksi, masuk dalam channel dengan Jamahan Roh Kudus. Hari ini Anda telah diberkati dan disembuhkan. Dilepas dari segala penyakit, dilepas dari ikatan kekuatan iblis. Dalam nama Yesus. Oke, malam hari ini kita akan membuka dan membaca firman Tuhan. Pak Bobom ambil dari Galatia 4. Oke, Galatia 4 ayat 8. 8, 9, 11. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Di sini sudah sangat jelas ya firman Tuhan. Pasti saudara-saudara semua mungkin bilang, oh Pak Bom mau gas kah? Saya gas kah tidak ini? Saya berbicara hari ini, saya bawa khotbah hari ini karena permintaan pecinta Solat ABM 2 mengenai perintah-perintah. Itu bukan perintah firman Tuhan. Kalau jangan lingkar handuk di leher. Jangan keluar malam-malam. Jangan keluar maghrib atau maghrib ya. Jangan potong kuku malam-malam, jangan potong rambut malam-malam. Jangan makan di atas meja atau kaki bagaimanakah? Bagaimanakah? Aturan banyak-banyak ya. Tinggalkan itu. Ya. Itu aturan tidak ada di Alkitab. Ya. Memang kita sebelum belum percaya Yesus, ya. Kita didasari oleh aturan turun-temurun dari orang-orang tua kita. Jadi suatu adat istiadat yang berkenan dan cocok dengan ajaran Alkitab, itu yang kita pegang teguh. Yang tidak melarang. Kalau yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, buang akan. Contoh, makan-makan persembahan ya, mereka pakai baca-baca di pohon, bawa pulang ke rumah ya, tinggalkan. Ya, aturan-aturan. Nah, di sini sudah jelas ya, sebentar kita baca. Nah, kita perhatikan di ayat yang di sini. Ayat yang ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Contoh, anak saya ini tahun ini nggak bisa nikah. Karena ada tertulis di dalam aturan-aturan orang tua kalender ini. Semua hari-hari baik, bulan-bulan baik. Tertulis di mana itu bilang hari ini baik, jelek ini hari jelek. Tidak ada. Ya, tidak ada. Semua hari baik. Tuhan tentukan hari pertama, 2, 3, semua baik. Nah, kalau anak kami kawin harus hari ini. Terserah ya, saya bicara Alkitab ya, saya nggak bicara masalah bawa dominasi atau bawa masalah gitu. Jadi Anda tinggalkan saja
nanti saya tunjukkan ayat, karena aturan-aturan itu yang disampaikan kepada orang-orang tua kita bahwa jangan menyapu malam-malam, itu cerita-cerita dongeng. Oh, Pak Bom bilang di Alkitab ada dongeng, Kak? Ada, nanti ya. Udah. Nah, karena itu suatu ajaran dari orang-orang tua kita. Apa itu adat istiadat? Ya jelas. Yang turun-temurun. Adat istiadat itu kan ajaran turun-temurun. Dari dulu-dulu. Bukan ajaran Tuhan Yesus. Dulu-dulu. Karena kita orang Asia ini turunan dari Yaktor. Dari dalam kejadian 10 ya. Yaktornya kita punya dari sana. Bangsa sana. Ya. Kalau kita mau lihat di dalam Galatia 4 ini, contoh, saya kasih contoh. Bulan Desember, kita ke kuburan yuk, bakar lilin. Untuk apa? Kalau mungkin ikut-ikut rame saja, ya tidak apa-apa lah. Sebagai aturan-aturan, ya menghargai orang tua boleh. Tapi kalau mau ke sana bakar lilin, baru berdoa, ngapain berdoa? Ada lihat Alkitab? Nggak ada. Saya udah baca, nggak ada. Justru orang mati itu sudah berpisah. Kan saya sudah pernah sampaikan. Di Ayub 7 ayat 4, 5, ayat 7, ayat 7, 8, 9, 10 ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat 5. Nah, terus Markus 16 ayat 26. Lukas 16 ayat 26. Kan sudah. Ya. Jadi sudah orang mati dan orang hidup itu sudah berpisah. Dia nggak kenal. Yang ada di kuburan itu, setan. Banyak setan. Dia suka di gelap-gelap. Ya, tempat kotor. Nah, jadi anak-anak Tuhan harus tahu. Kenapa malam ini saya bawa? Supaya anak Tuhan jangan bilang baca Alkitab, tapi tidak mengerti. Masih ikut-ikut kata-kata pamali atau tabu. Oh, jangan ke sana, itu tempat keramat. Gak usah takut. Dalam nama Yesus saja habiskan. Ya. Yang saya cuma heran itu begini ya. Saya pernah datang di suatu daerah. Minta maaf ya kalau Anda mau tersinggung, terserah. Itu ada mau pembangunan gereja. Mereka panggil ketua-ketua adat. Kalau adat istiadat bagus, benar itu. Tapi yang saya bingungnya itu begini. Sampai saya bertanya ya. Selama 1 tahun saya cari ahli Alkitab itu. Saya tarik ayatnya yang menjelaskan demikian. Bahwa kalau mau pembangunan gereja, dia punya tiang cakar ayam itu harus taruh potong ayam merah, ayam hitam, ayam putih, atau kepala sapi, taruh di situ baru taruh tuh. Apakah itu namanya? Pencakar kah? Saya tidak tahu, pencakar ya itu. Apakah itu ada di Alkitab? Saya belajar 1 tahun. Saya cari. Tidak ada. Nah, ayat ini yang saya lihat dari ribuan ayat. Ini Galatia 4 ayat 8 hingga yang ke-11. Jadi jangan kita melihat dari situasi adat budaya. Adat budaya itu benar, ya. Itu turun-temurun tuh ajaran-ajaran dari keluarga kita dan turunan-turunan Abraham. Tapi kita lihat yang benarnya mana. Kita bisa memisahkan ya. Kalau budaya untuk membangun manusia itu untuk takut akan Tuhan, jempol. Tapi kalau budaya yang melenceng, menyembah 2 ilah, jangan. Baca saja di Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. 1 Raja-Raja 2 ayat 18 ya sampai 21. Silakan catat. Kemudian Yosua ya. Yosua 24 yang kita tahu, Yosua 24 ayat 14 sampai 15 silakan. Nah, sekarang kita mau lihat dalam 1 Timotius 4. Ya, nanti kita kembali ya. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke 7. Nah, kita lihat ya.
Tetapi jauhilah tahyul. Nah, tuh. Dan dongeng, nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, Pak Bobo bilang apa? Yang ada cuma itu tertulis. Jadi kalau kita mau lihat saudara-saudara, ya, dilihat dari ayat-ayat ini, nah, firman Tuhan sudah tegas katakan bahwa kalau kita sudah menerima firman Tuhan, jangan dengar dongeng-dongeng. Lihatlah firman Tuhan. Ya. Oh, jangan begini, jangan begini. Ah, itu pernah orang. Ya karena dia berlaku, karena orang tua sampaikan, orang yang mendengarkan juga tidak takut akan Tuhan, tidak pamalas berdoa. Ya jelasnya kena, karena iblis perkataan, ucapan tuh apa yang kau ikat di dunia, terikat juga di sorga. Jadi iblis dengar, iblis tangkap tuh orang itu. Apalagi orang itu tidak berdoa, dia jelas kena. Langsung orang itu bilang, apa saya bilang toh? Apa saya bilang? Paham ya? Kalau kita tidak melakukan begini, nanti kan dia pasangan berdua punya anak cacat. Kalau yang dengar juga ya aminkan, yang bapaknya juga Kristen KTP, ya aminkan, ya iblis ikat. Nanti saya kasih tunjuk ayatnya. Jadi jangan ada kata-kata tabu untuk orang Kristen. Berlaku. Contoh 1 Korintus 10 ayat 13. Itu berlaku kepada anak-anak Kristen yang beriman. Kalau itu tidak berlaku bagi orang yang tidak ikut dalam firman Tuhan, dia tidak berlaku. Itu janji Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1. Nah, tadi ayat yang ke-4 ayat 7. Kita lihat. 1 Timotius 1. Ini 1 Timotius 4 ya. Kita lihat 1 Timotius 1. Pak Bobo kasih dulu. 1 ayat yang ke-4 sampai 8. Ini Timotius ini masalah pengajaran. Jadi pengajaran itu yang kita bahas malam ini. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Hello. Kebanyakan orang tua mengajarkan itu persoalan turun-temurun, tidak melihat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Anak-anak sudah kawin, minta maaf, pacaran, sudah kecelakaan. Aduh, kenapa kau begitu? Mau dimarah lagi. Jangan marah, itu sudah kesalahan. Karena orang tua tidak didik baik-baik. Jadi yang perlu dimarah itu diri Anda sendiri. Bukan anak Anda dimarahin. Ya. Lihat diri dulu, koreksi diri. Oh iya, makanya orang tua itu berdoa, Tuhan berkati anak saya, jauhkan semua dari segala, apalagi dalam dunia sekarang ini. Berdoa minta orang tua. Lindungi anak saya, berkati anak saya. Anak saya cuma nakal. Tapi orang tua itu selalu topang dengan doa. Itu fungsi kami orang tua. Jangan marah anak kalau sudah jatuh dalam dosa. Justru berkati mereka, arahkan mereka supaya cepat. Jangan sudah mau kawin, ini kenyataan ya, banyak lapor saya. Nanti bulan ini nggak bisa, bulan depan. Loh, ada aturan di mana tanggal ini, hari ini nggak bisa, besok nggak bisa. Jangan ya. Bulan mau jatuh, bulan sukulah, bulan sabit, bulan gelap. Ya. Tadi kan firman Tuhan sudah jelas dalam Galatia 4 ayat 8 sampai 10. Menentukan bulan, hari, tanggal, tempat. Coba, nanti saya terus dijelaskan ayat. Oke? Kita lihat di sini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ayo. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokoknya secara mutlak karena mereka kemukakan. Kita tahu bahwa sekarang hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Tadi Pak Bobo bilang apa? Ingat, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia akan dihadiri sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum Taurat, dia ada dihukum tidak pakai hukum Taurat. Ayatnya di mana? Roma 2 ayat 12. Silakan catat. Nah,
Kita harus belajar Alkitab, sudah kita harus tahu memahami. Ayat ini ada di mana, konteksnya ada di mana. Pertanyaan yang di sana, ada jawabnya di sini. Jangan cuma di sini cari jawaban. Terus dalam kita perbaca terus. Bukan begitu. Ayat ini ada pertanyaannya, ada di sana nih. Di sini ada kesimpulannya, di sana ada pertanyaannya. Itu Alkitab. Ya. Kemudian kita lihat dalam Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9. Ya, Filipi 1 ayat 9. Nah. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus mau supaya kita anak Kristen ini hidup dalam Kristus yang mana sudah diajarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus menyampaikan, supaya para rasul juga menyampaikan firman Tuhan, supaya kita ini anak-anak Tuhan ini beroleh kasih pengertian, pengetahuan, hikmat. Jangan lagi diperhambakan oleh kekuatan-kekuatan yang dulu-dulu. Contoh, ada orang Kristen yang tidak puas, sudah punya Tuhan Yesus, masih pikir hutan-hutan, ke gunung-gunung, gua-gua. Kalau anak-anak ada sakit, sudah tidak usah ke dokter, kita ke dukun saja. Aduh, orang pintar, aduh. Itu langsung ada jadi ACBS, putus langsung. Saya kasih tahu ya, hari ini orang-orang yang pernah ke dukun, saya kasih tahu. Orang pintar, kau kembali ke gereja minta pertobatan, tompat tangan. Anda tuh sudah keluar itu. Mau ayatnya? Sebentar. Saya setuju ayatnya. Saya setuju ayatnya. Nah, jadi aturan-aturan ini, ya, Pak Bo menyampaikan bahwa ajaran-ajaran yang dulu-dulu, yang baik kita petik. Yang bertentangan dengan firman Tuhan kita lepas. Ajaran-ajaran ini yang memikat kita sehingga kita terikat pada waktu kita bilang, oh iyo, amin, amin ya. Kota kegelapan orang ada potong-potong badan. Oh amin, amin, ya amin. Terlaksana. Sumpah itu terjadi kepada engkau. Kalau orang anak Kristen, orang begitu, dalam nama segala kuasa kegelapan saya patahkan. Mati itu orang itu. Tidak mempan bagi dia. Potong langsung. Ya. Itu iman. Kita lihat dalam Kolose 1. Ini tuh anak-anak Tuhan ya. Jangan coba-coba dengar sebelum saya masuk di Kolose, kita baca dulu dalam 1 Timotius. Timotius ini adalah firman Tuhan pengajaran Paulus kepada Timotius. Kata. Nah. Perhatikan. Di sini firman Tuhan jelas. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, kalau kita baca dari atas, firman Tuhan ini kan kita sudah diberikan untuk keselamatan kita. Jadi jangan lagi kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menyesatkan. Karena iblis itu sudah dibuang ke dalam dunia. Kenapa? Ya karena itu. Dalam Efesus 2 ayat 2 yang kemarin Pak Bung pernah khotbahkan. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, saya pesankan, kalau sudah percaya Kristus, jangan coba-coba lari ke tempat-tempat lain. Ya. Kalau bicara ke tempat-tempat lain, ini anak-anak Tuhan yang biasanya melakukan kesalahan ya. Sebentar. Saya buka di ayat ini ya. Nih, banyak anak Tuhan yang lakukan ini nih. Paling suka sekali telinga kepala. Nah ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nah, anak Kristen banyak. Rajin gereja, rajin ibadah. Pas di gereja cuma datang dari pendeta saja. Duduk lihat pendeta khotbah, ya sudah. Apalagi kalau, minta maaf ya, apalagi kalau yang tukang datang ke gereja cuma tahu nonton bola sampai pagi. Itu hak Anda. Tapi kalau jam namanya ibadah, ibadah. Saya saja kadang-kadang hari Minggu nonton bola atau menyiar, pas gereja pagi saya pergi gereja.
Untuk Tuhan itu nomor satu. Bayangkan, Tuhan bisa tebus Anda di kayu salib. Anda kok tidak bisa kasih diri Anda untuk melayani Tuhan? Jangan sudah percaya dongeng-dongeng, cerita-cerita, nggak usah lah. Kalau Anda mau masih percaya Tuhan, percaya dongeng-dongeng, tidak percaya Tuhan Yesus, kita lihat ya, contoh. Anda sudah diberkati, sudah dalam Kristus. Selesai dalam Kolose 1. Kita buka dalam Kolose 1 ya. Kolose 1 ya. Oke. Ayat yang ke-13. Kita perhatikan ayat ini, 13 dan 14. Ia, berarti Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Lalu kenapa Anda mau melakukan hal-hal yang bodoh? Jangan ke situ, itu pamali itu tabu itu. Jangan menyapu tengah malam. Aneh ya. Jangan jalan di pinggir hutan itu ada orang bekas bakar-bakar, harus tikung kiri, tikung kanan, tikung kiri. Jangan ya. Itu aneh. Apa mau ketawa? Pasti marah lagi. Ada bilang, apa mau kita baca firman Tuhan marah-marah? Kenapa ketawa-tawa? Tidak bisa rubah karakter Pak Bobo. Apakah Pak Bobo baca firman Tuhan? Demikian firman Tuhan. Pada ayat ini, saya baca, orang lihat saya muka orang lari yuk. Coba kalau saya senyum. Orang kan senang. Apalagi bulat-bulat begitu. Ya. Jadi, Pak Bobo kalau menyampaikan firman Tuhan, ya, itulah karakter Pak Bobo. Oke, kita lanjut. Kalau orang Kristen sudah tahu firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Ya, jangan kita berpikir bahwa kita masih berlaku untuk pamali. Oh tidak. Kita buka lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, perhatikan di sini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Semua di rumah katakan, haleluya. Amin. Roh yang ada dalam diri anak-anak Kristen itu lebih besar dari segala sesuatu. Jangan kalau Anda ditegur, jangan begini, langsung katakan, oh iya, amin. Jangan. Kalau orang kata, dalam nama segala kuasa satu lah. Selesai. Tidak ada. Masalah-masalah tabu di dalam Kristen tidak ada. Kalau Anda yakini, tetap terjadi. Karena itu iman Anda kepada dia, kepada iblis. Nah, coba kita lihat saudara-saudara ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes. Nah ini, lihat, perhatikan ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita anak Allah di mana? Kenapa bukan kemarin sudah jelaskan? Nih, kita ini anak Allah loh. Yohanes 1 ayat. Nih. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Pertanyaan saya, berarti ini Anda anak Allah? Ya. Hasil dari mana? Adopsi. Bukan anak Allah tunggal. Anak Allah tunggal itu adalah Yesus. Dialah anak Allah tunggal. Kita semuanya anak adopsi. Karena mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sang juru selamat bagi kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya? Anak Allah kok takut? Mau lihat ayatnya anak Allah? Kita lihat dalam Wahyu. Bentar ya. Mudah-mudahan tidak salah. Abang-abang ini tiba-tiba begini. Nah, bentar ya, abang-abang flu. Pilih.
Kita perhatikan di sini ya, Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagialah, bersukacitalah anak-anak yang dianggap sebagai anak Allah. Siapakah anak iblis? Cuma dulu kan Pak Bob kemarin bilang, anak Allah, anak setan. Iya. Kaulah anak-anak. Berbahagialah kita. Kemerdekaan orang Kristen ada dalam Galatia 5 ayat 1. Silakan baca. Kita anak Allah. Oke, sekarang berbicara anak Allah, tidak bisa disantet, tidak bisa dibikin apa-apa, tidak bisa. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan kami tolak. Kita buka kalau anak-anak yang Tuhan yang taat. Ini kita buka ya, saya kasih tahu. Kita buka di dalam. Oke, lanjut, tiba-tiba terikat ya. Kita buka di dalam Kolose 2. Kita buka dalam Kolose 2 ayat yang 20. Perhatikan ayat ini baik-baik. Demikian firman Tuhan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ajaran manusia kan bukan? Jangan itu, jangan itu. Apa itu? Apa ini? Ajaran siapa? Manusia. Ajaran Tuhan tidak bilang, tidak boleh begitu. Tidak ada. Yang ajaran Tuhan itu tidak boleh melewati atau melanggar hukum Tuhan yang sudah disempurnakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan menyembah Allah lain. Kalau aturan itu aturan manusia. Kita baca ulang. Perhatikan baik-baik. Ayat 21. Jangan jama ini. Jangan jama ini. Jangan begitu, jangan begitu, begitu, Pak Malik. Lihat. Jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya ini hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Mungkin saudara paham ya? Pasti ada yang kena banyak. Pasti ada yang kena banyak. Pasti. Kalau saya di gereja saya diutus usaha aja, saya malas tahu. Pasti banyak kena. Aduh. Contoh, mau kawin. Kau tidak bisa kawin, harus kau siapkan sekian begini, ini tidak bisa. Harus kau siapkan babi sekian ekor. Ya, kalau orang yang nggak mampu, mau bikin bagaimana? Mau disuruh dia utang? Jangan. Masuk kamar, Tuhan Yesus, ampuni saya. Apa yang saya lakukan ini Tuhan? Kalau memang benar kasih petunjuk, kalau salah kasih petunjuk. Itu anak yang takut akan Tuhan. Bila perlu lipat tangan duduk menangis, minta sama Tuhan. Jangan terbebas, sudah tidak mampu, mau mengikuti, aduh saya sudah kawin. Tidak bisa kawin lagi. Ini contoh ya. Anda baku hitung-hitung. Mau lihat ayatnya? Anda tidak melakukan firman Tuhan? Mau lihat ayatnya? Ya, apa pastor? Haleluya, Yesus Tuhan Yesus baik. Sebelum lari ke situ, Pak Bobo kasih ingat apa? Pengajar. Sebelum ayatnya itu terakhir ya. Nanti ayat itu terakhir. Penasaran ya? Penasaran? Kalau sudah tahu, taruh di chat. Bilang saya juga tahu. Coba ayatnya mana? ya. Oke, santai. Nah, kalau kita melakukan hal yang demikian, ya, anak-anak Tuhan, memang aturan-aturan
perintah-perintah memang penuh hikmat. Penuh hikmat dengan ibadah-ibadah buatan sendiri. Tapi memuaskan hidup duniawi. Tapi untuk Tuhan tidak. Kalau Anda melakukan peraturan dunia, aturan-aturan macam-macam, apakah memuaskan Tuhan? Tidak. Yang memuaskan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Amin. Di rumah bilang amin. Jadi tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab bilang aturan-aturan manusia harus kita ikuti. Itu aturan manusia. Ya. Kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke sini, ya, jangan coba-coba mengikuti ajaran-ajaran yang tidak perlu, ajaran tabu, ya. Oke? Ya, kita perhatikan sekarang dalam pengajaran. Kita buka dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 5. Perhatikan baik-baik. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut ke 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita mengajarkan hal yang buruk kepada saudara kita, anak kita, ayah kita, atau mungkin aturan dari atas, kita kasih aturan-aturan dalam rumah. Aturan manusia yang penuh hikmat. Gak boleh ini. Apa itu? Apa ini? Tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Yang asli, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Perlu. Jangan anak-anak bilang, oh Pak Bobo salah tafsir. Oh begini, Pak Bobo begini. Nggak bisa. Kita kawin cerai saja, kayak kawin lari. Kau kawin lari sampai di mana? Itu orang tua kau yang melahirkan kau. Emangnya kau lahir dari pohon kelapa? Dari pohon besar? Kau lahirkan dari orang tua. Hargailah orang tua. Ya, dengar. Kalau orang tua salah, kasih tahu. Lari ke gereja, Bapak Gembala. Saya orang tua begini salah. Apakah benar? Yang terakhir, Pak Bobom singkat. Yang terakhir, Dua Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal, setiap orang yang tidak tinggal, bukan tak tinggal, tidak tinggal di ajaran Kristus. Ini perhatikan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ngeri. Sabar, minum dulu. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Putus hubungan langsung. Putus hubungan. Yang sudah melakukan pergi ke dukun, minta pertolongan dukun, pulang kembali ke gereja. Cari hamba Tuhan, tompang tangan dan Bapak Penatua itu saksi. Itu sudah berzina. Ingat, dosa yang tidak bisa diampuni dua. Satu, berzina. Kedua, hujat Roh Kudus. Tidak bisa diampuni. Kita baca ayatnya terus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Tadi saya sudah kasih tahu dalam Wahyu 21 ayat 7. Yohanes 1 ayat 12.
Barang siapa yang ada hidup dalam Kristus, melakukan firman kebenaran, firman Tuhan Yesus, engkaulah anak-anak Allah. Kalau tidak, anak-anak apa? Cuma dua saja. ACB, orang fasik, atau anak Allah. Mau pilih mana, Jo? Orang Manado bilang, mana mau pilih mana? Mau pilih yang bagus punya, atau bisa ya? Anak Allah, anak yang penuh dengan sukacita. Meskipun dia ada masalah, tetap dia bersukacita. Karena dia apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini yang ada masalah, apapun masalah ekonomi, atau masalah pun tubuh kau, bersukacita. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Kalau kau tinggal berpikir nanti hormon kau tuh turun secara. Tadi kami sudah konsultasi dengan para dokter ya, Pak Leon Peter kan dokter. Nah. Jadi siapa yang mau mengikuti ajaran-ajaran dolo-dolo, up to you, terserah. Tapi kalau mengikuti ajaran Tuhan, ingat, jangan pelintir Pak Bobo punya kata-kata ya. Masalah ajaran dulu, yang menghargai, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu dipakai. Tidak semuanya benar. Karena ajaran dulu, orang tua dulu, ada yang istilahnya ada yang memperkuat ajaran firman Tuhan. Biar enak, harus kamu begini. Ya. Tapi kalau yang melanggar-melanggar kayak jangan begini, pasangan nanti terlalu kali perut apakah? Pusat talingkar kah? Apakah? Jangan potong ayam lu, potong ayam hitam, ayam putih. Ini kau kirim saya ayam itu, saya goreng, terus saya bakar makan. Jangan kau kasih sama kasih masuk dalam lubang. Potong ayam putih, ayam hitam, kasih masuk dalam lubang. Taruh apa? Cakar ayam kah? Lebih itu ayam kau jual, kasih saya makan. Ya. Daripada saya tidak makan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera buat kita semua. Dan anak-anak Tuhan semua semakin diperkuat imannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti siaran Sholat KBM 2 yang baru bergabung. Jangan lupa tetap mendukung siaran Pak Bombom. Inilah Pak Bombom, anak Toraja, anak gumpal-gumpal, Pak Bombom yang selalu suka bom. Anak-anak yang jauh-jauh ya, anak-anak yang suka masuk bikin-bikin kabur-kabur ya. Haleluya. Yesus dahsyat. Terima kasih banyak sudah mendukung siaran Pak Bobo.